Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 40122111095 dari kelas Hukum Kemaritiman 5E. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari video tentang lautan berpeluang berinvestasi dalam ekonomi biru. Ekonomi biru sangat bermanfaat untuk mengurangi tekanan terhadap populasi ikan liar tanpa membuang limbah dan polutan ke lingkungan. Teknologi biru juga berguna untuk mengurangi lautan plastik yang ada di laut agar ikan dapat lebih banyak daripada plastik. Salah satu cara untuk menyembuhkan lautan dan memungkinkan untuk menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk inovasi teknologi biru. Ekonomi biru siap untuk mengubah industri yang berhubungan dengan laut. Tekanan regulasi semakin meningkat dan ekonomi bukan hanya regulasi di bidang ESG mendorong perubahan dan adopsi ekonomi biru saat ini seperti bioteknologi di tahun 1970-an dan inovasi yang relevan ada di mana-mana di laboratorium dan di seluruh dunia industri yang berdekatan dengan industri di mana teknologi telah dikembangkan dan banyak kasus sebagian besar tidak berisiko. Dalam industri yang berdekatan di mana teknologi telah dikembangkan dan dalam banyak kasus sebagian besar telah dikurangi resikonya dan dalam modal bisnis yang benar-benar baru. Sebagai contoh, dalam perkapalan di mana sekitar 1 triliun dolar harus dihabiskan untuk memenuhi tujuan dekarbonisasi 2050 dari Organisasi Maritim Internasional. Kami melihat inovasi yang luar biasa dalam digitalisasi untuk efisiensi dan sumber energi alternatif di bidang akultural. Kami melihat sensor, robot, dan kecerdasan buatan AI yang mendorong peningkatan ekonomi di bidang energi terbarukan. Angin lepas pantai diperkirakan akan menjadi pasar senilai 1 triliun dolar di tahun 2020. Rantai pasokan baru, inovasi rantai pasokan, dan teknologi baru yang memfasilitasi pemasangan serta operasi jangka panjang dalam ketahanan pantai. Jangka panjang dalam ketahanan pesisir di mana perubahan iklim diperkirakan akan mendorong biaya tahunan sebesar 1 triliun dolar pada tahun 2050. Material baru yang menarik yang dapat menopang daerah pesisir dan membangun lahan basah, bukan menguranginya. Dengan menghindari plastik, kami melihat biomaterial yang dapat terurai secara hayati dan juga model bisnis baru yang dapat mendukung ekonomi sirkular yang sesungguhnya. Dan dalam karbon biru di mana pasar kredit karbon diperkirakan akan mencapai 50 miliar dolar AS pada tahun 2050. Namun kami melihat adanya alat dan metodologi yang terus berkembang untuk mengukur penyerapan dan penyerapan karbon dalam rangka mendukung pasar kredit karbon biru yang sah. Masalah saat ini adalah masalah kesadaran pola pikir dan tekad. Kami belum berkomitmen untuk memperbaiki masalah ini dan mengejar peluang yang ada. Perusahaan rintisan di bidang ekonomi biru sekarat karena kurangnya program peningkatan kapasitas, karena kurangnya ekosistem inovasi yang matang, pendamping dan akses ke sumber daya manusia industri, dan yang paling penting modal finansial. Kita harus memperbaikinya dan dananya tersedia di luar sana. Kita hanya perlu memanfaatkannya dan kita harus menciptakan lingkungan tempat para pemikir terbaik dan paling cemerlang memilih. Kita membutuhkan ekosistem teknologi biru regional yang terhubung ke upaya dan fasilitas lain di seluruh negeri dan di seluruh dunia, ekosistem yang membawa ilmu pengetahuan pendiri bersama dengan pemimpin bisnis yang berpengalaman dan memberikan kesempatan untuk berkolaborasi. Yang dimaksud dengan membangun adalah kita membutuhkan akselerator, inkubator, dan studio Ventura yang mendukung para pendiri saat mereka menguji kesesuaian produk dengan pasar, mengembangkan model bisnis yang layak, dan membangun tim mereka. Kita membutuhkan program yang memfasilitasi pengujian, percontohan, dan memperkenalkan perusahaan rintisan kepada industri dan pemerintah tempat mereka dapat menemukan pelanggan dan mitra, serta berinvestasi. Untuk modal dan keahlian mereka, semua ini sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan dampak dan keuntungan finansial, dan trifecta sumber daya ini sedang berkembang. Tetapi kita membutuhkan lebih banyak lagi. Jadi, untuk membuat gerakan yang sedang berkembang ini menjadi lebih nyata dan memberikan gambaran tentang berbagai peluang
Beberapa perusahaan yang juga mengejar dampak positif terhadap lautan dan juga keuntungan bagi para investor. Berbicara tentang biofin yang ada di antara bioteknologi dan teknologi biru menggunakan teknologi sulasi untuk melindungi elemen yang paling berharga dan dalam banyak kasus yang paling tidak stabil dari pakan ikan dan memastikan penyerapan yang optimal di dalam usus ikan. Mengapa hal ini penting? Karena sedikit limbah dan ikan yang lebih sehat ketika Oceanium melakukan biorefining rumput laut untuk mengembangkan produk yang dapat digunakan dalam nutraceutical, obat-obatan, makanan manusia, ternak, dan bahan baru untuk pengemasan, dan dalam prosesnya mereka mendorong lebih banyak lagi budidaya rumput laut dengan segala manfaatnya bagi lingkungan masyarakat, serta menggunakan realitas virtual untuk memberikan akses yang adil ke pekerja dan pelatihan di bidang ekonomi biru. Baiklah, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.